Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih ada 2 sesi lagi. Saya sapa lagi nih. Tadi sudah sebagian berikan feedback. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut kita? Masih semangat kan? Kita masih ada satu materi lagi sebelum masuk ke sesi workshop. Materi kali ini pasti ditunggu sama ibu-ibu. Karena ini terkait dengan persalinan. Hipnoterapi pada persalinan normal. Tadi di materinya Dr. Eka Wati sudah disebutkan bahwa eh, psikoterapi, yaitu hipnoterapi, merupakan salah satu modalitas dari manajemen nyeri. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bersama Ibu Sumiaryani. Sebenarnya bagaimana sih peran hipnoterapi pada persalinan normal dan sejauh mana efektivitasnya? Pasti ini sangat membantu untuk mengurangi nyeri, trauma pada ibu-ibu yang memilih untuk tetap bertahan dengan persalinan normal. Ya, jadi tidak perlu seksio, dan seksio. Baik, selamat sore Ibu Sumiaryani. Ya, selamat sore Dr. Wayan yang cantik. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter sehat? Tadi saya dengar lagi di perjalanan dokter ya. Maaf Ibu. Saya Bu Bidan, maaf Dr. Wayan. Iya, maaf Ibu. Tapi bukan bidan biduan. Iya Ibu. Ibu tadi saya dengar lagi di perjalanan. Benar dokter. Sudah safe ini Bu. Bismillah, semoga lancar. Sudah. Baik, Ibu, sebelum kita mulai, saya harus perkenalkan Ibu dulu nih, biar ya, diskusinya nanti lebih menarik ya. Lebih disayang sama peserta. Ini pesertanya belakangan ini agak-agak kurang respon ini pertanyaannya. Apakah masih di tempat ini semua peserta? Ayo, ini topiknya sangat menarik tentang hipnoterapi yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiaryani. Saat ini beliau menjabat sebagai bidang pelayanan di pengurus IBI Sumut, Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Utara. Nah, beliau bertugas sehari-hari di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sejak tahun 97 ya, Ibu ya. Dan menjabat sebagai manajer pelayanan pasien atau case manager ya, Ibu. Selain di struktural, Ibu juga masih berpraktek mandiri sampai saat ini, dan ini aktivitasnya semua terkait dengan kebidanan. Ada bidan mentor klinik di tim NPDN, tim pendampingan rumah sakit daerah, fasilitator KB nasional, sekretaris tim pengampuan KIA RSUP Haji Adam Malik, dan pastinya praktisi hipnoterapi. Berarti sangat banyak pengalaman yang bisa kita kulik nanti melalui Ibu Sumiaryani. Nah, untuk pelatihan juga banyak, karena beliau bekerja sebagai case manager, maka sudah pelatihan case manager, pelatihan service excellent, hanya nampak begitu ramah dan semangat. Ini Ibu Sumiaryani. Kemudian pelatihan mutu dan keselamatan pasien, pelatihan perseptor klinik dan akademik, pelatihan wajib dasar 2021, serta TOT pelayanan kontrasepsi di tahun 2002. Silakan Bapak Ibu, kita dengarkan paparan beliau. Ibu Sumiaryani, waktu pemaparan materi sekitar 30 menit dan tanya jawab sekitar 10 menit. Ya, baik, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Dr. Royan. Apakah Bapak dan Ibu dokter mendengarkan suara saya? Ya, kedengaran Ibu. Di sini juga ada tenaga kesehatan lain, ada perawat, baik, dan ada mahasiswa. Baik. Ya, terima kasih Dr. Royan. Dan saat diproses saya izin mungkin ada mematikan kamera karena mungkin jaringan ya. Jadi mohon kadang mungkin saya mematikan kamera, mungkin dihidupkan kembali. Jadi izin sebelumnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Mohon maaf untuk Dr. Royan ya, tadi seharusnya kan saya sesi yang kedua, cuman karena mungkin jaringan sehingga saya terlempar jauh. Tapi alhamdulillah
karena doa semua bisa hadir kembali di Zoom ini. Nah, rasanya hal yang paling terlalu bangga ya saya dapat penghargaan yang luar biasa karena diundang pada seminar dan workshop interdisciplinary pain management Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Utara yang udah 2 hari ya dokter, dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Dan salam hormat saya kepada Ketua IDI Sumatera Utara, Dr. Ramlan Sitompul, spesialis THT, beserta jajaran, dan kemudian terima kasih yang luar biasa kepada Ketua Panitia, Dr. Kodri Fauji Tanjung, spesialis anestesi, yang sudah mengundang saya untuk bisa hadir di workshop ini untuk diskusi berbagai materi mengenai hipnoterapi pada proses persalinan normal. Mungkin bisa lanjut dengan ini, saya bisa share screen, izin? Baik, Ibu share screen sendiri ya. Ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat jelas? Terlihat jelas. Ya. Baik, hari ini kita berdiskusi, berbincang mengenai hipnoterapi. Terkait dengan hipnoterapi, semua orang, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau remaja putri, mendengar kata hipnosis, ini pasti takut. Ini pasti perbuatan jahat, ini pasti perbuatan yang banyak merugikan orang lain. Namun kita lihat, apa sih sebenarnya hipnoterapi pada persalinan normal? Kita lanjut. Nah, ternyata dengan menggali ilmu lebih dalam lagi, sesuai dengan bidangnya masing-masing, akan ditentukan banyak hal tentang keteraturan yang diciptakan Allah dalam tubuh dan alam ini. Nah, selanjutnya, maaf, proses kehamilan adalah anugerah Tuhan yang terindah untuk ayah dan ibunda. Sungguh mulia menjadi seorang ibu. Tuhan menganugerahkan organ rahim kepada perempuan, dan sesungguhnya rahim berasal dari bahasa Arab, berarti kasih sayang. Kelembutan dan rasa kasih sayang dibutuhkan selama proses kehamilan, sehingga anak pun lahir dengan penuh kebaikan. Oleh Ibu Lani Kuswadi, Popper, pionir hipnobirthing Indonesia. Terkait dengan proses persalinan normal, saat ini mungkin kita masih bisa melihat ya di lapangan kasus-kasus persalinan normal itu sangat sedikit. Padahal berbagai teori mengatakan bahwa dari semua kejadian persalinan itu, patologi itu cuma 3-5%, tapi kok banyak ya suatu persalinan itu tidak berakhir dengan normal, tapi dengan intervensi. Nanti kita sama-sama diskusi di sini. Nah, kalau persalinan normal sendiri untuk bidan itu, ya, yang bisa ditolong bidan adalah proses pengurusan janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan dengan usia 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi maupun pada ibu dan pada janinnya. Dan jadi dikatakan bahwa suatu proses persalinan normal itu di mana proses bayi, plasenta, selaput tubat keluar dari uterus tanpa penyulit dan cukup bulan. Jadi kalau ada persalinan yang spontan tapi kurang bulan, itu tidak persalinan normal. Nah, kemudian terkait dengan hipnoterapi. Dari awal tadi saya sudah sampaikan, hipnoterapi itu apa ya? Apakah hipnoterapi ini magic? Sebenarnya hipnoterapi ini sudah lama Bapak dan Ibu dokter dan para peserta Zoom yang saya banggakan dipelajari lebih dari 200 tahun. Sehingga terdapat definisi hipnosis yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa hipnosis adalah teknik atau praktik yang mempengaruhi orang lain yang masuk dalam kondisi trans hipnosis. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya hipnosis itu adalah suatu kondisi menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang. Seseorang yang terhipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan serta menerima sugesti tanpa perlawanan. Dan ada juga
pendapat yang mengatakan, apakah masih mendengar suara saya? Ya, ada juga yang mengatakan hipnosis adalah suatu kondisi ketika perhatian menjadi sangat terpusat, sehingga sugestibilitas daya terima saran sangat tinggi. Hipnosis adalah seni komunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar. Ada juga yang mengatakan bahwa hipnosis kesadaran yang meningkat. Dan ada juga yang berpendapat seni hipnosis itu adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya dengan menurunkan irama otak dari beta ke alfa dan theta. Dan ada juga yang mengatakan hipnosis itu menembus faktor. Ini beberapa definisi, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hipnosis itu menyerupai suatu keadaan seseorang yang berada dalam keadaan rileks yang menggunakan energi sendiri. Ini beberapa pendapat mengenai hipnotis yang sudah ya dikaji sejak 200 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya apa sih pengertian yang benar mengenai hipnosis? Yang benar adalah hipnosis itu ilmu, sains, teori, dan keterampilan atau praktek, serta mengetahui kelebihan dan keterbatasan dari limitasinya berdasarkan data dan fakta. Saya mempelajari hipnosis ini sejak tahun 2010. Pertama kali belajar hipnosis ini sama seperti anggapan dari kebanyakan orang, ini pasti ilmu sesat. Ini belajarnya harus pakai bunga-bungaan. Ini belajarnya harus pakai kemenyan. Ini belajarnya harus bersemedi. Ini belajarnya harus pakai tumbal-tumbal. Mungkin pikiran saya, ini belajarnya ini mungkin meluruskan sesuatu, tapi ternyata saya salah. Ternyata setelah saya belajar sejak tahun 2010 dari ikuti pelatihan sampai advance, ternyata berbeda dari apa yang saya pikirkan. Ternyata hipnosis itu adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, nah, di hipnotis, ya, ini bagian dari mesmerisme. Mesmerisme itu ada dua cabangnya. Yang satu, magnetisme. Izin Dr. Royan, mungkin saya matikan kamera ya, karena saya goyang, sinyalnya kurang. Baik, Bu. Ya, izin. Ada namanya magnetisme, ada namanya hipnotisme. Nah, untuk proses hipnoterapi pada ibu yang akan melahirkan normal, kita menggunakan hipnotisme. Apa sih itu magnetisme? Magnetisme ini bagian dari mesmerisme. Dia yang aktif adalah terapisnya, menggunakan tenaga terapis. Objeknya hanya pasif, tapi harus mengeluarkan yang dibutuhkan adalah tenaga terapis yang besar. Misalnya pada contoh, misalnya gini, pada pasien-pasien mungkin, ataupun ada keluarga ya yang lagi mungkin nggak enak ya perasaannya, badannya, kemudian dia telepon kalau saudaranya ustadz ataupun dengan pemuka agama lain, minta didoakan. Tolong doakan saya, Pak Ustadz, Pak Pendeta, supaya ya nggak nyaman tuh bisa berkurang. Kemudian didoakan, alhamdulillah dengan izin Tuhan, yang Allah yang maha hebat, berkurang yang tidak nyaman itu. Itu termasuk dengan magnetisme. Itu bagian dari energi terapis. Kemudian saat ini yang mau kita pelajari adalah hipnotis atau hipnoterapi pada proses persalinan normal. Ini terapisnya itu hanya memfasilitasi saja. Sementara yang melakukan relaksasi itu adalah klien sendiri. Jadi secara nggak langsung di hipnotis ini, kliennya itu yang melakukan auto-hipnosis sendiri. Yang aktif adalah kliennya, bukan terapisnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu peserta Zoom yang saya banggakan sering dengar kejadian, hati-hati, saya ditepuk, dompet saya hilang.
saya ditepuk handphone saya hilang, saya ditepuk ATM saya hilang. Itu bukan hipnosis, tapi gendam ilmu hitam. Nah, kecepatan energi yang dimaksud dalam proses ini adalah lebih cepat daripada kecepatan gelombang radio. Kita lanjut. Mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya, saya nggak bisa ya. Iya, kita bantu dari panitia ya, Ibu. Iya, silahkan, mohon maaf ya. Sambil menunggu, Bapak Ibu silakan disiapkan pertanyaannya. Untuk dikatakan, jadi Ibu tadi slide mengenai magnetisme dan hipnosis. Ya, ini sudah. Lanjut, slide-nya. Satu lagi. Ini ya tadi. Ya, ini sekarang. Baik, terima kasih Bu Panitia. Mohon maaf, tadi sudah ditawari dengan Ibu Vera, cuma saya nolak tes sendiri saja. Tapi ternyata masih terganggu jaringannya. Nah, manusia, kita, Ibu Dr. Royan dan Bapak Ibu semua memiliki jiwa, jasad, dan ruh. Saya gini besarnya, kalau jiwa ruh saya nggak ada, mungkin saya nggak bisa bicara, kan gitu. Jadi manusia itu seperti kita, itu memiliki jiwa, jasad, dan ruh. Nah, manusia itu seperti komputer. Semua yang diterimanya akan tersaring di software-nya, akan tersimpan di alam bawah sadarnya. Itu juga lah dengan ibu-ibu hamil yang melahirkan normal. Sejak dulu, pada waktu kita kecil, kita mendengar dari orang tua kita, nenek-nenek kita, mengatakan bahwa proses melahirkan itu sakit, nyeri, keluarnya dingin, keluar keringat jagung, yang paling serem hidup dan mati. Ya kan? Kata-kata itu secara nggak langsung kita rekam, masuk ke software alam bawah sadar kita. Sehingga saat nanti kita hamil, ya, udah ketakutan yang luar biasa. Ini gimana ya lahirannya? Ini pasti mengerikan. Ini pasti penuh dengan jeritan. Ini pasti sakit yang luar biasa. Ada yang mengatakan saya seperti rambut yang tercabut dari kepala. Waduh, serem sekali. Image seperti ini sebenarnya kalau di hipnoterapi bisa direprogram kembali dengan sugesti-sugesti yang positif. Hal-hal yang negatif itu akan diblok dengan proses hipnoterapi tadi itu, ya. Jadi manusia yang kita kenali ini, kita sendiri, ruhnya adalah kehidupan, jiwanya adalah pembangunan, raganya adalah hasil. Jadi kalau dari dulu image dalam kepala kita alam bawah sadar bahwa proses itu adalah hidup dan mati, menakutkan, menegangkan, sampai nanti kita mau melahirkan pun apabila tidak diprogram dengan baik, kita bakalan tidak pernah merasakan bagaimana nikmat dan lembutnya persalinan normal dan alaminya. Slide. Nah, ini tadi. Program yang dimasuk rekaman alam bawah sadar itu, ya, kalau kita lihat fenomena gunung es ini, di alam sadar, ya, kita pikir kehidupan ini paling inilah mungkin hebatnya. Waduh, saya gunungnya tinggi sekali, ya kan? Ini fenomena gunung es. Sementara di dalam sono itu rekaman alam bawah itu luar biasa. Artinya dalam kehidupan ini terkadang kita lupa, kita melihat dari luarnya saja. Apalagi kalau untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk sukses misalnya, untuk sukses itu alam bawah sadar itu dominasinya sangat luar biasa, lebih dari 80%. Sementara alam sadar itu hanya untuk membandingkan saja, logika. Ini benar, ini tidak. Ini salah, itu tidak. Ini cantik, ini jelek. Ini hitam, hanya untuk membandingkan saja. Nah, mungkin
kalau kita ingat suatu kejadian, ya, misalnya terkait dengan alam sadar dan alam bawah sadar ini, ada suatu cerita kejadian, katakanlah kebakaran, jangan sampai ya, kebakaran yang terjadi di sekitar daerah kita. Secara nggak langsung melihat api, kita spontan alam bawah sadar kita. Kita mencoba mengeluarkan seisi rumah yang ada. Mau TV, mau kulkas, mau lemari, kita keluarkan, kita nggak sadar. Ternyata apinya nggak sampai ke rumah kita. Kenapa? Karena datang pemadam kebakaran dan sudah diredam. Melihat barang-barang kita yang ada di halaman kita kaget. Ini tadi siapa yang mengeluarkan ya? Kok bisa gitu? Kenapa bisa kita mengeluarkannya? Sementara saya memiliki dua tangan. Kita ternyata lupa bahwa manusia itu dikodarkan memiliki kekuatan 100 kali lipat dari apa yang dia pikirkan. Jadi manusia itu magnet yang luar biasa. Namun setelah alam sadarnya main, HP-nya reda, disuruh masukin lagi, ya nggak bisa. Dia hitung-hitungan, ya mana bisa saya masukkan. Tangan saya dua kok, ya kan? Tadi siapa yang tapi pada waktu diproses, dia bisa bekerja sendiri. Begitu dia sadar, dia nggak mampu melakukannya, karena dia hitung-hitungan, mana mungkin tangan saya mengangkat kulkas itu besar, lemari itu besar dengan dua tangan, ini pasti nggak bisa. Saya nggak sanggup sendirian. Itulah cerita alam sadar dan alam tak sadar. Dan dalam proses persenan, untuk program kembali ini sangat penting sekali. Kalau rekaman yang baik-baik kita titipkan ke alam bawah sadar ibu yang sedang hamil, insya Allah ibu-ibu dapat melahirkan dengan alamiah, lembut, nyaman, dan lancar. Nah, ini saya terkait dengan gelombang otak dan ada hubungannya juga dengan alam sadar dan alam bawah sadar. Mungkin Bapak dan Ibu peserta Zoom yang saya banggakan, kalau di neuro sudah terbiasa dengan gelombang-gelombang otak ini, tapi dari gambar ini kita bisa melihat kalau yang merah serem ya, itu rapat-rapat kali gitu kan. Artinya apa? Ini namanya gelombang beta. Ini pada mesin EEG itu terlihat gitu. Jadi kalau kita selalu hidup kita pada gelombang beta, irama otak kita, hidupnya penuh dengan stres, ya kan? Stres aja, bawaannya stres aja. Rasanya kerjaan itu kok dia merasa nggak ada habis-habisnya gitu. Dia yang diatur oleh pekerjaan, bukan dia yang mengatur gitu ya. Dia pikiran terlalu lingkup dengan ruang dan waktu saja. Dan ibu coba bayangkan, kalau tadi di sini ibu hamil yang mempunyai gelombang seperti ini, sejak dia hamil muda pun pasti sudah punya bermasalah. Kenapa? Karena stres saja bawaannya. Ya kan, karena dalam pikirannya hamil itu adalah menakutkan, melahirkan itu mematikan gitu kan. Jadi sejak dari awal pun akan timbul masalah. Apakah itu hiper yang muntah berlebihan, ya kan. Kemudian ada juga mungkin kasus-kasus yang lain yang stres dan sebagainya. Kenapa? Karena sejak awal informasi yang diterimanya itu mengenai kehamilan sampai pesan itu menakutkan terkait dengan logika-logika. Kemudian kalau di gelombang yang kedua, ini agak lembut, warnanya pun hijau, kemudian ini gelombang alfa, itu tampak di mesin EEG. Gelombang alfa ini adalah keadaan kita yang lagi rileks, ini pintu masuk ke alam bawah sadar. Jadi ibu-ibu yang ada di Zoom saat ini, ataupun bapak-bapak, dokter, dan para peserta yang saya banggakan yang ada di Zoom ini, bila masih menerima apa yang saya sampaikan, utuh jiwa, jasad, dan tubuhnya, ini masih bagus. Ini masih artinya masih di gelombang alfa. Tapi kalau yang beta itu bagaimana? Badannya dengerin Zoom, pikirnya dengan Zoom, tapi mikirnya, waduh, ini kayak mana ya? Ini belum selesai. Nah, itu masih di beta berarti tadi ya. Kemudian bagaimana dengan irama theta? Kalau theta ini gelombangnya udah mulai jarang ya. Ini tampak di mesin EEG. Ini pada kondisi hipnosis, artinya orang yang mungkin bermeditasi ya dan rileks sekali. Kemudian kalau dia theta, kalau dia delta yang terakhir ini tidur yang lelap, yang pulas ya kan, untuk penyembuhan dan mengembalikan sel-sel organ tubuh secara normal. Ini untuk yang terakhir itu delta, tidur yang pulas dan nyenyak tanpa bermimpi. Slide. Nah,
terkait dengan pikiran bawah sadar tadi yang saya maksudkan, Bapak dan Ibu peserta Zoom yang saya banggakan, kalau pikiran bawah sadar berperannya 82% terhadap proses melahirkan sakit. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau sejak dari awal pemikirannya negatif mengenai proses melahirkan, walaupun diterimanya sejak dia kecil sampai nanti dia menikah, dia hamil, melahirkan, ya dalam pikiran itu mereka itu mengerikan dan sakit sekali. Sementara memang sudah prosesnya sakit, tambah lagi faktor pemikiran alam bawah sadarnya makin double lah sakitnya. Kemudian kebiasaan baik dan buruk, ini kebiasaan. Jadi perilaku seseorang itu terkait dengan apa yang diterimanya. Perlu diinformasikan bahwa termasuk kebiasaan jabang bayi kita, anak kita, karakter, sifat, dan sikap dibentuk sejak dalam kandungan. Dalam kandungan termasuk alam bawah sadar, Bapak dan Ibu. Kemudian memori jangka panjang, ini yang bersih dengan intuisi, semangat, motivasi gitu. Nah, kita mau ngetes kita ya sendiri. Apakah sendiri saja? Apakah Bapak dan Ibu masih ingat 3 hari yang lalu mengenakan pakaian apa, atasan apa, bawahan apa, apakah ada yang masih ingat? Ini salah satu cara mengetes kita sendiri, apakah kita selama ini berkutat di alam sadar ataupun alam bawah sadar, kan gitu. Jadi kalau kita masih ingat, alhamdulillah luar biasa, ini masih kita selalu menggunakan irama alfa, kan gitu ya. Kadang-kadang kita udah nggak ingat lagi, semalam kita nggak ingat kita pakai baju apa. Ini berarti lebih dominannya di betanya, stres saja bawaannya, gitu ya. Ini di alam bawah sadar. Kemudian kepribadian, ya kepribadian ini ya terbentuk tadi saya bilang sejak dari dalam kandungan ya, ramah ya, baik, kemudian patuh ya, kemudian kreativitas dan intuisi. Nah terkait dengan kreativitas ini dalam proses ya, ini mungkin bagi yang lagi berpendidikan, terkadang kita dikasih tugas ya memang yang harus kita kerjakan secara sadar, kayaknya nggak mampu lah aku ngerjakan ini sulit kali gitu, kita langsung ngeblok kemampuan kita, padahal Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang luar biasa, kan gitu ya, yang bisa melakukannya. Karena begitu kita bisa mampu melakukannya, semua alam akan membantu, energi akan datang dan akan membantu proses pengerjaan. Tapi begitu kita mengatakan ini nggak bisa saya lakukan, ya sampai tahun kode pun istilah saya ini nggak akan bisa dilakukan karena langsung diblok. Jadi untuk kehidupan, untuk sukses itu peran alam bawah sadar. Lanjut slide. Termasuk proses melahirkan alam bawah sadar. Nah, ini tadi alam sadar. Nah, seperti tadi yang disampaikan, kalau alam sadar sendiri, itu pengendalian itu hanya 18% untuk kehidupan kita. Fungsinya itu identifikasi, nama, hobinya, alamatnya, membandingkan saja, iya kan? Membandingkan, ini bisa, ini nggak bisa. Ya kan, saya kesulitan, dia kebanyakan tuh terkait dengan materi, iya kan? Kemudian memutuskan dan fakta-fakta yang lainnya ya. Jadi alam bawah sadar berkutat mengenai kehidupan itu cuma 18%, termasuklah yang sedang hamil dan melahirkan ya. Iya, saat ini berbahaya loh ibu hamil anak pertama, itu sekarang kalau bisa dioperasi saja semua, karena operasi itu lebih enak. Nenek-nenek saya mengatakan melahirkan itu kan sakit, kemudian dia punya anak, istrinya saya, paman saya itu operasi gitu, ya operasi aja gitu, sehingga dia membandingkan, ini lebih dominan membandingkan, kemudian mengakibatkan di Sumatera Utara sendiri sih angka persalinan dengan normal itu sangat sedikit ya, angka siswa juga meningkat saat ini. Makanya kalau mungkin saya sendiri ada Mali, kasus-kasus yang didapat itu adalah kasus-kasus pasien akreta yang kalau ditanya ke pasien itu pasti riwayat seksual cesarean lebih dari 1 atau 2 kali. Lanjut, saya. Nah, bagaimana sih tata cara masuk ke alam bawah sadar ya? Jadi intinya gini, belajar ilmu ini bukan magic, kita bisa belajar sendiri. Namun sebelum melakukannya ke yang lain, kita harus bisa merelakan diri kita sendiri, kan gitu. Yang pasti kondisi alfa, artinya isratnya otak kita, ya kan. Ini termasuk
irama alfa di sini. Jadi irama alfa itu adalah gerbang masuk ke alam bawah sadar. Pengulangan dan repetisi, contohnya bagaimana? Mungkin secara nggak sadar kita sudah sering kena dengan pengulangan-pengulangan ini. Misalnya contohnya ya, kalau bapak dan ibu secara umum nih, bukan tuh hanya ibu hamil dan melahirkan, pengen makan sesuatu gitu ya, sampai di plaza ataupun jalan, ibu langsung teringat sesuatu. Ada yang mereknya apa ya, dari huruf itu K awalnya gitu ya, besar, langsung teringat dengan makanan itu. Kalau udah tahu itu fast food kan, siap saji. Tapi karena sering-sering diulang-diulang, diumumin dari televisi, dari radio, ya terekam ke alam bawah sadar kita. Kemudian identifikasi keluarga atau kelompok. Ini biasanya dilakukan oleh orang tua, ya, orang-orang yang dihargai, itu cakapnya didengar, dia diterima. Kemudian ide yang disampaikan oleh tokoh dan figur. Nih, misalnya kalau untuk proses persalinan normal, kalau seandainya saja semua artis-artis ya, yang wanita yang sudah hamil melahirkan, itu lahiran normal, dapat dipublikasikan, ngomong ke media massa, ke TV mengatakan proses persalinan adalah normal, nyaman, sangat alamiah, sangat menyenangkan. Saya rasa emak-emak masa kini itu mendengar itu pasti pengennya normal kan gitu. Tapi jarang kan kita mendengar apa promosi seperti ini oleh public figure kan gitu. Ini penting, public figure itu ide-ide itu sangat diterima ya kan, sangat penting sekali apalagi untuk sosialisasi persalinan normal. Kemudian kondisi emosi yang intens, artinya stabil emosinya. Jadi kalau maaf pasien-pasien yang dalam keadaan emosi yang tidak intens atau ada gangguan jiwanya yang nggak bisa lah dilakukan hipnosis kan gitu ya. Lanjut. Ini adalah SOP. SOP 7 langkah hipnoterapi secara klasik. Artinya, standar operasional prosedurnya disingkat dengan istilah pre, kit, preparasi, dan perinduksi. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sesi nanti hipnoterapi pun, atau dia mau hipnoterapi sekalipun, ini ada persiapan, ada anamnesis, dikaji. Apa tujuannya, ya? Bagaimana nanti masuk ke alam bawah sadarnya, ini tipenya apa, auditory, kalau auditory tadi itu dari singgung juga sama dokter Gizi ya, itu biasanya mendengarkan ya, dia suka mendengarkan atau dengar-dengar ngaji-ngaji atau dengar-dengar suara penyanyi atau dengar-dengar lagu-lagu gereja ya, atau dia TV-nya visual, dia melihat, menghayal, menonton, ini masuk dari preparasi dan perinduksi, persiapan. Atau dia tipenya kinestik yang suka disentuh, misalnya kalau dia ibu hamil suka disentuh-sentuh suaminya, disayang-sayang, dibelai, ini namanya tipe kinestik. Jadi kalau ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada di Zoom ini yang tipenya suka dibelai-belai, disayang-sayang istri, itu namanya tipe kinestik ya. Kemudian relaksasi dan induksi. Relaksasi ini adalah teknik olah penapasan ya. Misalnya pasiennya disuruh tarik nafas dari hidung, tahan ya di hitungan yang ketiga sampai keempat, kemudian dihembuskan perlahan ya, rasakan setiap pernapasan itu yang mengalami itu merasakan sensasi yang luar biasa. Itu salah satu contoh relaksasi dan induksi. Kemudian isolasi. Isolasi ini apa? Di dalam proses hipnoterapi klasik ini, isolasi itu adalah membatasi. Karena pada saat nanti melakukan sesi hipnoterapi, ya mungkin ada suara-suara di luar suara terapisnya. Jadi misalnya kata-katanya seperti ini, suara-suara yang ada di ruangan ini, misalnya langsung diblok ya, abaikan saja, fokuskan hanya pada irama nafas dan suara saya saja, itu diisolasi ya, supaya hal-hal yang lain tidak didengarkannya. Kemudian ini dites. Tes ini maksudnya bagaimana? Melihat apakah ibunya atau klien ini sudah laban rileks atau tidak. Bisa lihat pernapasan perut ya, apakah memang pernapasannya sengal-sengal ya, atau memang sudah stabil, ini tes. Atau kita pijit atau kita pegang ya salah satu organ tubuhnya, misalnya jempol tangannya jadi kakinya, kita pijit apakah pasiennya sudah masih terasa sakit atau tidak. Ini salah satu tes ya. Kemudian konsolidasi, ini melihat gimana
kemampuan dari pasien itu apakah bisa menerima terimplementasi. Jadi kalau pasien-pasien yang melakukan hipnoterapi khususnya untuk proses persalinan, itu pasti ada tujuannya dari awal. Ya, preferensi berinduksi. Tujuannya apa? Misalnya pasiennya bertujuan untuk menghilangkan rasa cemas atau menambah semangat, ya, menambah nafsu makan, itu juga bisa, ya, atau menghilangkan salah satu contohnya keluhan-keluhan yang lainnya, itu juga bisa. Jadi implementasi itu adalah memasukkan apa yang sudah dipesankan dari tadi sejak awal, tujuannya apa saat preparasi dan berinduksi. Kemudian terminasi itu mengakhiri. Jadi pada waktu nanti melakukan hipnoterapi, kalau dia di SOP-nya itu jangan tiba-tiba pasiennya dibangunkan, itu nggak boleh. Nanti kadang-kadang jadi pusing pasiennya. Jadi ada tahapannya. Misalnya dengan aba-aba dihitung 1, semakin nyaman, 2, tarikan nafas, semakin rileks, 3, bangun dalam keadaan sadar dan senyum yang termanis. Seperti itu. Jadi jangan langsung tepuk, langsung bangun, nggak bisa. Jadi itu memang ada tahapannya dan ada proses pembelajarannya. Lanjut slide. Baik, Ibu, waktunya 5 menit lagi. Ya. Slide-nya. Nah, ini hypnobirthing. Hypnobirthing bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Sudah sejak dahulu kala, dan saat ini dilengkapi dengan tulisan yang ilmiah dan lebih terprogram sehingga hasilnya lebih optimal. Slide. Nah, ini berasal dari kata Yunani, ya. Ini dikembangkan oleh Mari Monget sejak tahun 1959. Dan di Indonesia, pionirnya adalah Ibu Bidan Lani Kuswadi dengan pengalaman klinikal hipnoterapis sejak tahun 2000. Slide. Hypnobirthing adalah upaya menanamkan niat, kepikiran bawah sadar untuk menghadapi persalinan dengan tenang, nyaman, dan sadar. Ingat ya Bu, sadar. Jadi dengan hypnobirthing itu bukan berarti tak sadar, tapi bagaimana sensasi rasa nyerinya itu bisa dinikmatinya dengan sangat nikmat. Karena secara nggak langsung Allah sudah memberikan kita hormon endorfin yang tugasnya mengatasi ketidaknyamanan termasuk rasa nyeri saat proses persalinan. Dengan rileks yang luar biasa, kontraksi mungkin makin bagus, dan lahirnya mungkin lebih lancar, nyaman. Slide. Hypnobirthing adalah teknik persalinan yang melibatkan teknik relaksasi, hipnosis atau self-hipnosis. Tujuannya ini membantu ibu agar merasa siap secara mental, fisik, sekaligus spiritual saat melahirkan. Kemudian teknik ini juga berguna untuk mengurangi rasa takut dan gelisah. Berkat ada teknik relaksasi dan hipnosis pada hypnobirthing, ini membuat jauh lebih rileks saat proses persalinan dan lebih komunikatif. Gitu. Kalau saya sendiri melakukan ini saat saya di praktek, itu lebih banyak pada waktu kita ketemu dengan ANC terfokus dengan ibunya yang didampingi oleh suaminya. Jadi pemahaman mengenai proses persalinan itu nyaman, aman, kemudian sangat membahagiakan, ibu harus bangga, itu sangat pada edukasi ANC. Yang itu yang saya berikan salah satunya. Kemudian hal ini karena tubuh juga sedang dalam keadaan santai dan rileks, sehingga proses persalinan menjadi lebih cepat dan lancar. Lanjut, slide-nya. Nah, ini 4 dasar hypnobirthing. Yang pertama adalah relaksasi dan afirmasi, ada visualisasi, ada komunikasi dengan janin, ada deepening dan pendalaman. Slide. Relaksasi yang dimaksud di sini adalah menghantarkan klien masuk dalam kondisi yang hipnosis dengan sugesti yang dapat menggerakkan hati dan pikiran. Ini salah satu adalah memprogramming kembali rekaman alam bawah sadar yang negatif itu dipositifkan terhadap proses kehamilan yang sampai persalinan nantinya. Lanjut. Yang pasti tempat yang nyaman ya. Kemudian kalau afirmasi itu apa? Secara nggak langsung afirmasi ini adalah kalimat positif gitu di saat mau melahirkan ya. Salah satu contohnya ya, ini berisi yang baik-baik semua. Aku percaya diriku punya kemampuan, anakku merasa nyaman, melahirkannya dengan proses yang alamiah dan menyenangkan. Aku kuat bisa melewati proses ini. Setiap hari tumbuh ya. Setiap hari anakku tumbuh dan berkembang dengan sempurna dalam rahimku. Aku bersemangat untuk bertemu dengan tersayang. Ini salah satu hal-hal afirmatif positif yang bisa dilakukan ibu saat hamil menjelang persalinan. Lanjut, slide.
Nah, ini gambaran. Yang selanjutnya tadi afirmasi adalah visualisasi, menggambarkan. Yang kita bayangkan tolong yang baik-baik saja. Makanya pada ibu-ibu yang mau lahiran, semua hal-hal jelek itu diblok. Misalnya lihat YouTube mengenai persalinan, isinya pendarahan. Mungkin dia dengar dari tetangganya melahirkan mungkin dengan pendarahan. Itu membuat pikirannya ya atau mentalnya itu tervisualisasi dengan hal yang negatif gitu. Jadi mulai saat nanti udah mau melahirkan, coba nanti divisualisasikan yang baik-baik saja, yang real-real saja gitu. Itu agar rekaman alam bawah sadar yang positif itu terhadap proses persalinan itu dapat terbentuk sebelum ibunya lahiran. Lanjut slide. Nah, ini komunikasi dengan janin. Benar nggak bayinya bisa diajak bicara? Oh, bisa. Beberapa teori kita lihat kembali sejak usia 4 bulan dikatakan bayi sudah bisa merekam apa yang kita sampaikan. Jadi, berbicaralah dengan baik. Gunakan bahasa-bahasa yang santun, ucapkan salam untuk dia. Jangan lupa kalau Islam ucapkan Assalamualaikum nak. Ini mama mau sholat misalnya, sholat asar 4 rakaat, kita sholat ya sayang gitu. Atau yang beragama Kristen, hari ini hari Minggu sayang, ayo kita ke gereja, aja anaknya. Karena anak sudah bisa merasakan dan mendengarkan apa yang kita rasakan. Lanjut. Nah, deepening adalah pendalaman. Ini teknik yang kita gunakan setelah kita semakin tersugesti menerima afirmasi yang positif tadi. Kita dalami, kita nikmati. Biasanya kalau yang mungkin yang beragama Islam, habis-habis sholat, dia bisa melakukannya. Ngomong ke bayinya sambil menikmati proses gerakan bayinya, mendalami hal-hal yang baik. Ini bagian dari deafening. Lanjut slide. Nah, hubungan rasa takut dengan nyeri dalam proses persalinan, nyeri ada, tapi bagaimana nyeri itu bisa dinikmati sehingga ibunya nyaman saat proses persalinan. Akibat stres, tadi ibu yang akan melahirkan itu mengakibatkan hormon stresor antakolmin itu meningkat. Ujungnya respon tubuh melawan dan membeku. Aliran darah arteri semakin mengecil dan nyeri lah dia. Jadi kalau ini stres ganti dengan bahagia atau rileks, hormon endorfin keluar. Tubuh akan merespon positif, kemudian hormon oksitosin pun makin berkontraksi lancar, yang ada cuma nyaman. Jadi ada, tapi masih bisa diatasi dengan menguasai diri pasien itu sendiri. Lanjut slide. Nah, apa sih manfaatnya? Tadi sudah dikatakan dari awal, sangat bermanfaat sekali hypnobirthing ini ya pada ibu yang sedang hamil tapi melahirkan. Salah satunya adalah mengatasi reaksi-reaksi perubahan pada waktu hamil seperti mual, muntah, dan pusing, mengatasi prenatal, yang pada stres ataupun kecemasan, meningkatkan ketenangan jiwanya, kemudian menghadapi persalinan dengan tenang, sehingga proses lahirnya lebih lancar, kemudian meningkatkan komunikasi dengan janin selama dalam kandungan, kemudian meningkatkan fungsi ASI tentunya. Dan kalau pada bayi, getaran tenang yang dipancarkan dari ibu kepada janinnya itu sangat dirasakan yang luar biasa pada janin. Dalam hal ini terkadang kita lupa, ya kan? Begitu bayi anak kita lahir, anaknya temperamental, marah-marah, ibunya bingung, orang tuanya bingung. Loh, kayak siapa ya, Pak ya? Kok bahasanya kok kasar-kasar semua gitu? Kok dia kok tukang marah? Ibunya lupa. Pada waktu hamil, kerjanya marah terus. Jadi itu terekam ke alam bawah sadar anaknya. Kemudian pertumbuhan janin lebih sehat karena keadaan tenang dapat memberikan hormon yang seimbang ke janin lewat plasenta. Lanjut, slide. Hypnobirthing itu adalah teknik persalinan yang memang bukan untuk membantu ibu agar siap mental, fisik menjelang persalinan. Teknik hipnosis yang melibatkan hypnobirthing dilakukan untuk mengurangi kesadaran ibu mengenai ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan terkait rasa sakit pada proses melahirkan. Nah, supaya lebih paham cara kerja hypnobirthing sebagai berikut. Slide. Ini salah satu cara kerja hypnobirthing ya. Yang pertama adalah mengendalikan pernapasan. Pengaturan pernapasan dalam metode melahirkan ini adalah suatu hal yang penting yang membuat ibu merasa lebih rileks dan nyaman. Teknik pernapasan hypnobirthing ini terbagi dua. Yang pertama adalah teknik pernapasan dengan menarik nafas dari hidung dan dikeluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Ini efeknya kalau seperti ini kita bernafasnya, itu
kita merasa ngantuk, berarti endorfinnya keluar. Teknik pernapasan pertama ini lakukan dengan menarik nafas tepat di hitungan keempat dan menghembuskannya di hitungan ke-7. Oke? Kemudian, yang kedua, pola pernapasan yang dilakukan masih sama seperti teknik pertama, hanya saja bedanya ini teknik kedua ini Anda menahan nafas hingga hitungan ke-7. Pola pernapasannya seperti ini bisa berubah tergantung pembukaan dan kontraksi yang Anda rasakan. Sebagai contoh, saat pembukaan Anda semakin besar, kalau udah, oh ini sudah mau lahiran, ini sudah udah buka 9 katakan ya, pola nafas Anda yang pola tarik nafas Anda tadi itu, buang nafasnya akan semakin cepat. Hal ini diharapkan dapat membantu memancing agar sistem saraf tubuh Anda bisa menerima nyaman dan tenang. Lanjut slide. Kemudian bayangkan hal-hal yang positif yang baik-baik aja, ya, ketimbang membayangkan proses persalinan yang belum pernah alami sebelumnya yang menakutkan. Ini semua memang perlu persiapan sejak kehamilan sebelum persalinan. Jadi misalnya ini bagaimana ibu untuk berpikir yang baik bahwa ibu siap untuk melahirkan normal, kemudian bayinya lahirnya normal, plasentanya normal, air ketuban normal, dan jalan hidup pun normal. Ini salah satu hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan ini, ada juga contoh yang di sini dikatakan bahwa proses pembukaan itu seperti mawar yang merekah dari kuncup itu merekah, memvisualisasikan supaya semakin rileks. Kemudian ada juga yang menyetel musik ataupun ngaji-ngaji ataupun irama-irama dari gerejanya sendiri ataupun musik-musik. Ini semua membantu tubuh semakin nyaman dan tenang saat proses persalinan. Jadi bukan menakutkan. Set? Fokuskan pikiran pada kata-kata positif. Memfokuskan diri dan pikiran dengan kata-kata positif adalah salah satu cara kerja teknik hipnobirthing. Sebagai contoh, Anda bisa menggantikan kontraksi dengan kata gelombang cinta. Begitu, jadi kalau begitu dia datang kontraksinya, ya kan, ibunya bisa ngomong, ya Allah nikmatnya gelombang cinta ini, seperti itu ya, untuk menggambarkan kencangnya perut Anda saat persalinan. Teknik persalinan yang satu ini bekerja dengan membantu ibu agar lebih cepat menyadari dan merasakan apa yang terjadi dalam tubuh. Ibu juga diharapkan mampu mengolah stresnya dan rasa sakit yang muncul dengan adanya pengaruh dari teknik relaksasi dan hipnosis ini. Ya, jadi kata-kata yang kerap diganti untuk mendorong pilihan positif dan teknik dan ini antara lain tadi slide-nya, salah satu contohnya adalah dengan kontraksi diganti dengan gelombang cinta, atau bisa juga diganti dengan kata-kata nikmatnya, itu boleh ya. Jadi dorongan nafas saat proses persalinan diganti dengan pernapasan kelahiran ya. Kemudian harapannya bahasa yang digunakan ini dapat membuat ibu menjadi lebih positif, tenang selama proses melahirkan berlangsung. Slide. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kala 2 persalinan. Yang pertama, jangan menahan diri. Biarkan tubuh mengikuti kontraksi. Ya. Di saat kontraksi itu datang, berusaha untuk mengikutinya, rileks, atur pola nafasnya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian langsung ngeden ke arah bawah, selalu mengambil nafas dalam untuk mengisi awal dan akhir dari kontraksi. Jangan mengedan terlalu banyak dan panjang tanpa mengambil nafas rileks saat tidak ada kontraksi. Jadi nggak boleh juga dipaksa, oh ini udah buka lengkap, tapi kontraksi nggak ada, pasiennya suruh ngedan terus, sehingga itu yang berakibat terjadi fatal, bisa dirujuk pasiennya karena pasien disuruh ngedan belum pada waktunya. Lanjut, Pak. Nah, adapun sugesti yang kita berikan ya di saat waktu proses hipnobirthing saat persalinan itu antara lain itu sugestinya itu sugesti rasa nyaman ya, kontrol terhadap sensasi rasa nyeri. Ada juga menggunakan sense logic, ada juga menggunakan distortion, ada juga yang menggunakan term distortion suggestion, ada juga dengan imaginary to facilitative cervical dilatation, ada juga dengan sugesti untuk kala 2, kemudian ada juga suggestion for cloning dan Anisian suggestion. Slide. Slide perpustakaannya. Sebelum berakhir, yang ingin saya sampaikan,
di dalam materi ini adalah hukum pertama dari pikiran bawah sadar. Apapun yang Anda pikirkan, tubuh Anda dapat menciptakan dan memberikan Anda dengan apapun sesuai dengan Anda pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran, karena kekuatannya sangat dahsyat sekali. Makin kuat, kekuatan itu makin nggak terlihat oleh mata, seperti atom. Atom nggak terlihat oleh mata, tapi Jepang Poranda karena bom atom. Jadi makin dahsyat kekuatan itu makin nggak terlihat oleh mata, makin nggak terukur. Kemudian dalam proses persalinan rasa nyeri dapat terabaikan dengan relaksasi dan visualisasi. Karena pada dasarnya manusia bisa memusatkan satu hal saja pada satu waktu. Pada saat kita memusatkan perhatian pada satu objek atau sensasi, perasaan lain itu akan dikesampingkan. Begitulah dengan proses persalinan. Saat kita menginginkan proses persalinan ini berlaku dengan nyaman, normal, dan alamiah, calon ibu dapat melaksanakannya atau merasakannya sesuai dengan apa yang dia yakini. Karena itu, relaksasi dan visualisasi itu mampu meminimalkan rasa nyeri pada proses persalinan. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan, dan saya juga mohon maaf karena kamera saya hidup mati karena saya sedang sangat jauh dari kota Medan. Semoga dapat bermanfaat dan tidak mengurangi dari isi dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih, Dr. Royet. Terima kasih, Ibu Sumiaryani. Memang yang paling sulit itu mengendalikan pikiran, Ibu ya. Kalau hypnobirthing ini kan hipnoterapi pada persalinan normal butuh usaha aktif dari si calon ibu. Dan itu yang sulit sebenarnya. Baik, Ibu, di panitia sudah ada pertanyaan dari Dr. Lia. Ibu, dari pengalaman Ibu sebagai praktisi, mohon diceritakan bagaimana keefektifan hipnoterapi pada persalinan normal. Apakah sejauh mana nyeri bisa dikurangi pada persalinan normal? Baik, Ibu. Ya. Terima kasih. Izin mematikan kamera ya, Dr. Royan. Ya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Ria. Assalamualaikum, selamat sore. Izin menjawab bagaimana keefektifan dari hipnoterapi pada proses persalinan normal. Kalau dari pengalaman yang saya lakukan sebagai praktisi hipnoterapi ya di praktek saya sebagai bidan, ini sangat efektif sekali, asalkan memang dimulai dengan kesungguhan hati. Tadi seperti yang Dr. Royan katakan, ini memerlukan kesungguhan ya Bu, kesungguhan dari ibu hamilnya itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Makanya pada waktu dia kontak dengan kita, tolong tanamkan dengan benar-benar niat ke alam bawah sadar itu bahwa hamil ini kan dari kehamilan ya, hamil ini adalah hamil yang normal, kemudian ibunya hebat gitu. Hal-hal yang negatif itu berusaha diblok gitu supaya nggak jadi pemikirannya lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lupa saya menyampaikan, pendamping itu penting sekali. Makanya pada waktu dia ANJ sendiri itu harusnya didampingi oleh suaminya misalnya. Tapi kalau suaminya keluar kota, kira-kira siapa orang terdekat yang selalu mendampinginya? Karena support dari seorang pendamping kepada ibu hamil dan yang akan mau nanti melahirkan ini penting sekali. Misalnya ibunya pengennya normal dengan hipnoterapi, namun pendampingnya ini karena ketakutan yang luar biasa, semua teman-teman kerja papanya semua seksyu, ini jadi seksyu juga seperti itu. Jadi pendamping juga perlu diberikan edukasi, ya kan? Jadi ini efektifnya pendamping juga harus dilibatkan, karena kalau tidak dilibatkan, ini berakhir jadi dengan intervensi juga, istilahnya sexual request kan gitu. Kemudian pada waktu melakukan proses ini, mohon tanya ya terapisnya itu harus tenang juga, harus rileks juga. Tetap harus diingat sebelum melakukan ini harus doa dulu. Yang hebat itu cuma Allah, Tuhan. Jangan pula kita menganggap aku udah ahli hipnoterapi, hipnotik itu kecil lah. Nggak boleh. Ingat yang punya alam ini Sang Pencipta.
Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Silahkan berdoa dulu supaya tidak ada kesombongan di situ. Kemudian berlatih untuk merelaksasi diri sendiri terapisnya, dan lakukanlah hal ini kepada pasien yang akan mau kita lakukan hipnoterapinya. Dan kalau memang itu pasien kita secara rutin datangnya, itu kalau kita mungkin punya waktu sedikit, tidak ada sesi khusus, lakukanlah saat pasien dilakukan ANC. ANC-nya itu ANC terfokus, ya nggak usah buru-buru kan gitu. Jadi sampaikan semua apa yang harus ibunya lakukan, yang terbaik, bagaimana dia harus berbicara dengan bayinya, kemudian makanannya bagaimana, ya suaminya itu bagaimana, Pak, itu sampaikan di saat ANC tadi. Mungkin ibunya, mungkin kitanya nggak ada waktu khusus misalnya untuk melakukan katakanlah kelas-kelas ibu hamil dengan hipnobirthing, boleh saja saat kita melakukan IEG terfokus dan sangat efektif kali kan gitu. Nah, begitu suami dan pasangannya ya, dengan ini ingat ya, kalau Bu bidan itu maaf yang boleh nolong itu cuma persenan normal, dengan presentasi belakang kepala itu wegangnya Bu Bidan, karena saya juga di Ikatan Bidan Indonesia di IBI ya kan, bagian pelayanan. Jadi nggak semua kasus bisa ditolong bidan, tapi yang normal ya, kata kutip yang normal saja dengan usia 37 sampai 42 minggu ya, dengan presentasi belakang kepala tanpa penyulit kan gitu. Silakan, aman. Artinya kita bisa mengikuti ibu ini dan efektif sekali sampai 70% tergiring dengan normal. Namun kalau ibunya kita udah lakukan relaksasi, kita lakukan sugesti, afirmasi, ternyata pendampingnya ini ya nggak ikut sertakan, ini selalu sih jadi kadang-kadang ujungnya jadi operasi, karena tadi tuh pendampingnya juga udah dapat muatan negatif terhadap proses persalinan, bahwa itu mematikan, jadi pengennya cepat-cepat isinya dioperasi supaya selesai lah semua, lahir anak cepat, seperti itu. Jadi pendampingnya juga penting. Kemudian yang paling luar biasa lagi, kalau dua-duanya kita lakukan edukasi, ya afirmasi yang positif ibu dan bayinya ini, nanti kata orang tuanya ataupun kata mertuanya, oh udah, ini operasi saja, karena anak om juga operasi. Tapi karena sudah dimuatin dengan hal yang positif mengenai proses persalinan itu, akhirnya tetap jadi normal. Karena apa? Karena ibu dan suaminya itu memang sudah berpikiran di program untuk hal yang positif. Namun dalam saat prosesnya ya ada hal-hal yang ditemukan di luar dari normal, ya segera dirujuk juga sesuai dengan SOP. Misalnya saat proses dia dari awal ini memang mau normal, namun di saat ketemu dengan kita pastinya dengan KPD ini bukan bagian dari bidan, harus dirujuk kan gitu. Tapi bagaimana seandainya pun dia harus ke rumah sakit dalam keadaan nyaman, tenang dan tidak cemas, itu saja. Itu Dr. Royan, terima kasih banyak. Baik, ada satu lagi ini, kalau masih ada waktu. Untuk mencapai kesuksesan, kira-kira berapa lama Ibu proses hipnoterapi ini dapat dimulai pada pasien? Ini dari Dokter Tara. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Royan. Dokter Tara ya? Ya, proses hipnoterapi pada proses usia normal itu dapat dimulai sejak usia kehamilan 5 bulanan. Ya, 5 bulan. Karena 4 bulan, jabang bayi itu sudah merasakan, merekam apapun yang ibunya pikirkan, udah dirasakannya. Jadi 5 bulan sudah bisa dilakukan hipnoterapi ataupun hipnobirthing pada proses kehamilannya, diuntukkan untuk proses nanti kelahiran kan itu sudah bisa dimulai dengan cara sebelum ibunya mengikuti proses ini, ibunya harus meyakini dulu, bersyukur dulu ya kan, misalnya bersyukur dengan kehamilannya gitu. Usahakan saat proses hamil juga usah banyak ngeluh. Kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu ini kan saat dia hamil kan, dia ngeluh aja ya kan, padahal untuk hamil itu kadang-kadang orang nggak beruntung seberuntung dia. Kadang-kadang sampai harus pakai bayi tabung dan sebagainya. Kadang-kadang begitu hamil banyak yang ngeluhnya luar biasa. Itu terkadang keluhan dan stres ini membuat ketidaknyamanan yang luar biasa. Jadi yang pertama yang kita tanamkan kepada pasien, khususnya ibu hamil dan suaminya adalah, Bu, banyak bersyukur. Syukuri, ibu sudah hamil, ya kan, dikasih amanah oleh Allah, oleh Tuhan, jadi tolong dijaga. Itu hal yang pertama yang harus kita ingatkan ke pasiennya. Kadang-kadang kalau kita nggak ingatkan, si pasiennya akan banyak ngeluh, semua dikeluhkan. Misalnya mual dan muntah. Contoh, mual dan muntah itu kan normal, iya kan? Cuman karena ibunya selalu menganggap mual dan muntah suatu kelainan, ya, mengakibatkan makin nggak nyaman. Sebentar kan ada hubungan juga.
faktor pikiran dengan tingkatan asam lambung. Mungkin Bapak dan Ibu dokter pasti paham kan? Nah, makin mual, makin nggak nyaman. Tapi begitu dia rileks, dia terima kehamilannya, afirmasinya ini hamil yang normal, ya semakin hamil aku semakin sehat, merasakan gerakan bayiku semakin nyaman, yakinkan tumbuh anaknya berkembang sesuai dengan usianya, tambah lagi dengan dari kita, Bu bidannya atau Bu dokternya, edukasi makan makanan yang sehat, sesuai dengan panduan dari buku ini, aman Ibu. Itu tadi, Bu Dokter Roya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sumiaryani. Baik, Bu. Waktu juga yang membatasi diskusi kita. Mungkin nanti Ibi akan mengundang lagi dari Ikatan Bidan untuk diskusi selanjutnya, karena dari Ikatan Dokter Wilayah Sumatera Utara merencanakan untuk mengadakan pendidikan medis berkelanjutan yang akan dilaksanakan rutin melalui seminar-seminar, berdiskusi lintas profesi terkait medis maupun topik lainnya. Terima kasih atas waktunya, Ibu Sumiaryani. Ya, terima kasih Dr. Royan. Sukses terus untuk sama-sama Ibu. Provinsi Wilayah Sumatera Utara. Begitu juga untuk Ikatan Bidan Ibu. Masih banyak PR kita Ibu. Iya, makasih. Iya, Dok Tasrif luar biasa. Makasih Dok Tasrif. Ya Allah. Oh iya, Dokter Tasrif ini yang melepon saya dan alhamdulillah Dok Tasrif udah saya tepati Dokter Tasrif ya. Thank you ya Dok. Sukses terus untuk Dok Idi dan untuk anestesi. Makasih. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam.